Aduh, nggak gampang ternyata ya, berjalan mundur. Menurut Anda kalau saya jalan mundur aneh nggak? Waras nggak? Memang kelihatannya kurang waras, bayangin jalan. Ada batu ya? Iya, iya. Ini batu. Aduh. Loh. Baik. Kali ini jangan heran kalau saya muncul dengan jalan mundur. Karena saya dengar kabar ada orang-orang aneh di dunia ini. Termasuk di Indonesia. Ada orang mendaki dengan cara mundur. Percaya atau tidak? Waras atau tidak? Ada juga yang naik gunung dengan menggunakan sepeda. Jadi naik gunung pakai sepeda. Masuk akal nggak? Oh, ada yang bilang masuk ya. Iya, dipaksa gitu masuk juga. Baik, jadi hari ini kita akan bercerita tentang orang-orang aneh itu. Tentu kita ingin tahu mengapa ada orang mendaki gunung dengan cara berjalan mundur, ada orang mendaki gunung dengan naik sepeda, alasannya apa? Itu sebabnya, mari kita sambut Iswa Yudi. Stop! Oh, udah pinter ya. Tunggu. Siapa yang suruh duduk? Suka-suka sendiri ya. Ya, selamat datang Mas Iswa Yudi ya. Jadi, ini peralatan apa ini? Mundur. Peralatan mundur, ya. Coba. Saya boleh nyoba nggak? Boleh. Terus? Ya. Bukan, begini caranya. Tuh. Lihat kiri, lihat kanan. Oh iya ya. Kenapa Anda duduk terus ya? Mungkin karena capek mundur kali. Baik, sekali lagi kita berikan aplaus untuk Iswa Yudi. Taruh sini aja ya. Ya. Baru silakan duduk. Anda berasal dari mana? Malang. Semalang nasibmu ya. Terus saya dengar bahwa Anda memang jalan mundur mendaki Gunung Bromo dan Semeru. Baru. Sekaligus. Dan semua dilakukan dengan cara mundur. Mundur. Mulai mundurnya tuh dari mana? Dari Balai Kota Malang. Dari Balai Kota Malang, jalan mundur, Bromo, terus naik ke Bromo, turun Semeru. turun lagi, Naik Semeru. naik Semeru lagi. Ya. Itu turun atau enggak? Ya tuh. Oh, turun juga, iya. Ada kalau enggak sampai di sini ya. Ya. Yang nanya yang payah ini. Nah, tadi kami lagi tanya-tanya, ini masuk akal enggak? Sebagian besar malah bilang, enggak masuk akal. Waras enggak? Tidak waras. Tidak apa-apa. Anda waras enggak? Ya sehat. Oh, sehat. Fisik, pikirannya sehat enggak? Sehat. Yakin? Yakin. Nah, kalau nggak yakin saya berhenti nih. Tapi pernah diperiksa kejiwaannya? Udah. Pernah ke psikolog, psikiater? Tidak pernah. Nggak pernah ya? Ke dukun gitu-gitu? Minta wangsit kenapa saya kok jalannya mundur gitu nggak ya? Enggak. Oke, jadi untuk sementara saya anggap Anda waras ya. Kalau waras lalu ngapain mendaki dengan jalan mundur? Awal mulanya itu seminggu sekali kantor tamu. Anda pekerjaannya apa? Porter. Oh, porter. Bawa barang. Bawa barang, iya. Oh, jadi terlatih memang ya. Jadi buat Anda naik gunung itu biasa ya? Biasa. Udah berapa gunung sebelumnya yang sudah didaki sebelum jalan mundur? Se-Indonesia udah.
Baik, sebelum Anda tambah penasaran, saya juga tambah penasaran. Mari kita simak dulu liputan berikut ini. Sambutannya direk. Bagi para pecinta alam, mendaki gunung merupakan kegiatan yang biasa dilakukan. Namun bagaimana jika mendaki gunung ini dilakukan dengan jalan mundur? Tentu ini baru luar biasa. Kegiatan mendaki gunung dengan jalan mundur ini dilakukan Iswa Yudi, anggota komunitas pencinta alam Gimbal Alas Malang. Iswa Yudi yang akrab disapa Tarpin sudah beberapa kali mendaki gunung dengan jalan mundur. Terakhir Tarpin mendaki dengan jalan mundur di 2 gunung, yakni Gunung Bromo dan Gunung Semeru. Kegiatan ini dimulai dari kota Malang dan berakhir di pendopo Kabupaten Malang dengan menempuh jarak 298 km. Kegiatan ini kita sebagai komunitas Gimbal Alas dan Mas Tarpin pribadi sangat prihatin sekali dengan banyaknya pengunjung di kawasan Semeru yang tidak peduli dengan sampah. Jadi ini sebagai bentuk protes kami kawan-kawan Gimbal Alas dan Mas Tarpin secara pribadi dengan adanya kemundurannya pengunjung dan kurang adanya tanggapan dari pengelola kawasan Taman Nasional, kita melakukan jalan mundur agar kegiatan ini dilihat oleh khalayak ramai. Yang jalan mundur saja dengan memungut sampah bisa, apalagi yang maju dengan memungut sampah kok tidak bisa. Apapun yang terjadi harus mundur. Ya, jadi mentang-mentang anu-anune, Cok. Kita perlu sportivitas saja ya. Ya. Dan minta pengertian. Aku gak mau bohongi diriku Ya, sendiri. Kegiatan Tarpin ini bukan untuk mencari sensasi, namun untuk menginspirasi setiap orang untuk menjaga kebersihan gunung. Tarpin selalu mengambil sampah di setiap kegiatan pendakian yang dilakukannya, tak terkecuali saat mendaki dengan jalan mundur. Dia ingin melakukan hal yang lain daripada yang lain, yaitu berjalan dengan mundur, dengan teknik mundur. Itu kan tidak umum dilakukan oleh biasanya orang pada umumnya mendaki. Kalau masalah trek dan atau tipikal gunung yang terutama di kawasan TNBTS ini, si Tarpin sudah sangat hafal karena sudah sering kali. Jadi sudah hal yang menurut dia itu tidak aneh. Jadi sudah kayak rumahnya sendiri kayak gitu. Bagi Tarpin, menjaga kebersihan gunung adalah tanggung jawab setiap orang untuk mereka yang mengaku pencinta alam. Ya. Namanya Iswa Yudi tapi dipanggil Tarpin. Kenapa dipanggil Tarpin? Tarsan pintar. Ya wis. Jadi tunggu dulu. Masih ingat nggak gunung-gunung apa aja yang pernah didaki dulu sebelum mendaki dengan cara mundur? Kerinci,
Kerinci. Puncak Jaya, Leuser, Renjani, Semeru, Arjuna, Raung, Kawaijen, Agung, Dan seterusnya. tinggal yang pendek-pendek. Iya. Baik, Puncak Jaya pernah? Udah. Pernah juga ya di Papua itu ya. Lalu kapan persisnya mulai jalan mundur? Mendaki Bromo dan Semeru ya? Semeru itu, Bromo Semeru udah 3 kali. 3 Setelah kali? Renjani, Terus jalan mundurnya berapa kali? 4 kali. Jalan mundur naik gunung? Ya, 4 kali. 4 kali. Kenapa sampai terpikirkan untuk naik gunung dengan cara jalan mundur? Karena saya ngajak anak saya ke gunung, katanya bapak itu tiap naik gunung bawa sampah. Ini kok penuh sampah. Terus? Terus saya protes itu, mundur. Oh, jadi anak jengkel ngelihat orang-orang yang mendaki itu selalu buang sampah sembarangan. Sebagai protes, Anda bilang kalau gitu saya jalan mundur sambil ngambil Ambil sampah. sampah. Jalan aja susah, mundur lebih susah sambil ngambil sampah. Nggak ada kerjaan. Ada gunung lain yang didaki dengan cara mundur lagi? Renjani. Rinjani juga dengan cara mundur. Nah, kalau Bromo dan Semeru itu dalam rangka menciptakan rekor ya? Ya. Sebenarnya ada acara tahunan di Kota Malang. Iya. Terus? Kayak bersih desa gitu. Oke. Di desa Celaket. Terus? Saya nyisipin acara itu. Boleh. Ya terus itu dari Malang. Jadi di antara acara itu saya boleh nggak mendaki dengan cara mundur gitu ya? Ada orang yang jalan mundur untuk mendaki gini di Indonesia? Belum ada. Di dunia? Lurus ada. Di India, Nepal. Oh, tapi Orang belum Nepal. ada yang mendaki securam di Semeru itu. Kalau jalan mundur mendaki gunung gitu, kesulitan utamanya apa ya? Kalau malam, Kalau malam, kenapa? nggak bisa lihat center. Oh iya ya. Kalau orang biasa iya, orang biasa maju pakai senter ya. Ini gimana? Oh gini senternya. Emang malam masih jalan juga? Masih jalan kalau belum waktunya. Emang kalau naik gunung mundur gitu berapa lama sih? Dari kaki gunung sampai atas turun lagi itu berapa lama biasanya? Kalau Semeru dari Kalimati Semeru 6 jam. Mundur. Ya. Ini kan saya tadi catat menempuh jarak 298 km. Itu dari Balai Kota Malang. Jalan, naik Bromo, naik Semeru, turun. Nah ini total dari awal start sampai turun selesai berapa lama? 8 hari. 8 hari. Di atas puncak masing-masing nginep atau tidak? Kalau puncak enggak, di Kalimati. Baik, nanti kita akan tanya gunung apa yang paling sulit ya selama ini dan apakah pernah celaka. Saya nggak mendoakan loh, tapi berharap terjadi. Ikuti terus Ki Kendi. Mas Yudi, Anda kan pernah mendaki hampir semua gunung di Indonesia. Ya. Nah, di antara gunung-gunung itu mana yang paling sulit? Rata-rata hampir sama. Sombong. Yang paling tinggi berarti Semeru. Semeru. Nomor- Terus nomor- waktu mendaki gitu diikuti oleh tim. tim ada tim. Tugas tim itu apa? Ada yang bawa makanan, Anda bawa apa? ya bawa minum sama makanan. Oke, peralatan ini Anda pikul terus ini ya. Iya, Juga peralatan lain, ransel gitu bawa juga. iya kayak tadi. Kayak tadi itu ya. Baik, di sini ada Oberlin Pasaribu, anggota komunitas
gimbal alas. Nih, di kaosnya Mas Yudi ada tulisannya gimbal alas. Ini apa sih gimbal alas ini? Komunitas? Komunitas. Komunitas apa? Kita komunitas awalnya kita dari kumpulan beberapa mahasiswa pecinta alam yang ada di Malang yang peduli terhadap kelestarian alam di Gunung Semeru. Kita dulu jadi volunteer di sana untuk karena regulasi zaman dahulu belum seketat sekarang, jadi kita itu mengedukasi teman-teman pendaki, artinya tidak boleh memetik. Zaman itu masih bunga edelweiss. Masih ada. Jadi nggak boleh dipetik. Terus ke Ranu Kumbolo tidak boleh nyuci yang ada minyaknya. Jadi zaman itu sudah kita geser. Terus kalau mandi nggak boleh di sana, harus diambil airnya ditaruh di sebelahnya. Terus penggunaan zaman itu penggunaan sabun sudah dibatasi. Artinya itu terjadi di awal-awal 90-an, akhir-akhir 80-an. Nah, terus berkembangnya zaman, terus kita secara umum kita zaman itu di tahun 90 kita mengikuti kader konservasi di Madiun, tahun 91 di Alas Purwo, tahun 93 kita ikut kader konservasi di Bandung sudah tingkat madya. Jadi setelah kita mendapat pendidikan ini komunitas semakin solid. Anggotanya siapa aja nih? Kalau zaman itu kita masih mapala-mapala aja, mapala. Cuman Mas Tarpin, zaman kita datang ke sana, Mas Tarpin sudah ada di Ranupane. Artinya dia sudah kumpul dengan senior-senior saya. Sudah berkumpul di sana, dia sebagai zaman itu masih sebagai porter. Porter. Ya, Emang tapi umurnya berapa sih? 52. Oke. Nah, sekarang tentu banyak di antara penonton di studio dan penonton di rumah antara percaya dan tidak percaya bahwa ini benar mundur nggak. Jangan-jangan begitu nggak ada yang lihat, maju. Begitu ada orang, mundur. Begitulah, oke, kosong, maju. Bagaimana kita bisa percaya atau kami bisa percaya bahwa itu betul-betul dilakukan dengan jujur, jalan mundur, naik gunung. kita punya dokumentasinya itu dari mulai start sampai akhir itu nggak putus. Nggak putus, Jadi, jadi menit per menit itu direkam. Direkam semua. Bisa dibuktikan Bisa itu ya? dibuktikan karena kita setiap kita melakukan dengan Tarpin jalan mundur, krunya itu sangat banyak sekali. Oke. Artinya karena kita harus membawa genset ke sana. Hah? Bawa genset. Ngapain? Karena kita satu untuk kamera untuk merekam video segala macam. Jadi selalu ada bawa genset. Dan itu terekam semua sebenarnya. Cuman di beberapa film yang kita tayangkan karena butuh pengeditan jadi kesannya itu terputus-putus. Tapi untuk yang total semua itu ada. Jadi intinya bisa diyakinkan kepada semua orang bahwa betul-betul dari start sampai turun 2 gunung itu mundur. Mundur. Turunnya juga mundur. Turunnya juga mundur. Baik, terima kasih ya Oberlin Pasar Ibu. Kalau dilihat tantangan yang paling berat kalau mendaki gunung dengan jalan mundur itu apa, Mas Yedi? Hujan. Hujan. Apa bedanya kalau tidak hujan dan hujan? Kalau hujan tuh suka kram ya. Karena kedinginan atau karena, Iya, karena ininya lumpur? karena nggak stabil ya, dingin sama anget. Oh, dingin dan hangat menyebabkan kram ya. Kita akan dengarkan kisah perjalanan Iswahyudi, di mana dia melakukan pendakian gunung dengan cara berjalan mundur. Bagaimana kisah selanjutnya? Kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Mas Yudi, dari pengalaman naik gunung, ya, apalagi dengan cara mundur, pengalaman apa yang paling mengesankan, yang paling diingat? Jatuh dari jeep. Mobil jeepnya jatuh. Tunggu dulu, ini pengalaman naik gunung kan harusnya jalan kaki. Waktu ke desa terakhir, Ya, kait Nakartop, tabrakan sama pickup. gelundung. Anda meninggal atau tidak waktu itu? Cuma luka-luka. Oh, luka-luka aja. Iya. Kalau Anda meninggal ini penampakan ini ya. Ke depan ada rencana apa?
ke Kerinci, Gunung Kerinci. Mundur lagi Mundur. atau normal? Mundur. Kenapa mau naik mundur terus ini? Semuanya sudah maju. Pengennya orang itu maju semua, kalau lihat yang belakang. Oh, jadi Anda yang melihat mundur. ke belakang. Tapi Lihat ini sebaiknya nggak ada yang niru-niru Anda ini. Kalau tidak negara kita nggak maju-maju ini semua. Baik, kembali ke Oberlin. Apa pandangan teman-teman terhadap Mas Yudi? Begitu Tarpin menceritakan idenya ini, kita langsung kita sambut bahwa inilah saatnya kita melakukan satu kampanye rasa prihatin terhadap apa yang terjadi. Misalnya lah yang kami yang paling paham di Semeru, begitu banyaknya dampaknya sampah para pendaki ini. Begitu Tarpin menceritakan niatnya ini, ya ini adalah sebenarnya salah satu kampanye yang kita usung yang sangat kasar sebenarnya. Kita menunjukkan di sini bahwa orang naik dengan jalan biasa ke atas puncak gunung, tapi tidak mampu membawa sampahnya turun. Dengan bangganya dia memposting fotonya di media sosial, bangga dia mengupload segala macamnya, tapi sampah tidak pernah dia bawa turun, tidak mampu untuk membawa sampahnya. Nah sementara Mas Tarpin jalan mundur, bisa naik ke puncak gunung dan masih mampu membawa sampah. Baik, jadi ini sedang persiapan untuk naik ke Rinci ya? Ya. Kapan itu rencananya? Sebenarnya rencana kita di tahun ini, cuma artinya karena kita selama ini semua kegiatan yang kita lakukan adalah swadaya seluruh anggota Gimbalalas. Jadi karena kita bergerak keluar pulau itu dari pengalaman kita ke Rinjani itu biayanya besar. Jadi di tahun itu kita mencoba mengumpulkan, ternyata belum bisa. Jadi ada beberapa kegiatan yang kami lakukan sebelum kami nanti ke Rinjani, ke Kerinci. Kerinci, ya. Jadi kami kemarin karena dana kami pas-pasan, kita berharap dari dampaknya sampah ini kan banyak sekali yang terjadi di Semeru, khususnya Semeru lah yang kami benar-benar memperhatikan. Di sana juga sampah banyak, terus lahan pertanian juga semakin sedikit, padahal jumlah penduduk semakin banyak. Nah sementara di Ranupane-nya sendiri para penduduk ini sudah separuh itu petani, separuhnya itu sudah kulit tani. Jadi kita takutkan dari Gimbalalas juga sepakat kemarin itu, kita takutkan ini nanti masyarakat Ranupane ini tidak bisa jadi tuan di desanya sendiri. Jadi kemarin kita melakukan satu studi banding, kita membawa seluruh anak SD kelas 6 beserta orang tua sama seluruh pengurus sekolah, kita bawa studi banding ke Kota Malang. Jadi kita bawa kunjungan ke SD favorit di Malang, SMP favorit, SMA favorit, sama ke kampus Universitas Brawijaya. Jadi dengan harapan ini para orang tua yang ada di Ranupane biar berubah mindsetnya masalah pendidikan. Karena secara umum yang ada di Ranupane, begitu anak lulus SD masuk di SMP itu sebagian. Begitu di SMP nanti sudah ada yang kawin. Jadi contoh kayak setahun pelajaran sekarang, ada 21 yang semestinya ikut UN. Ternyata yang bisa melakukan cuma 17, yang 4-nya itu sudah kawin. Mungkin warga desa berpikirnya, yang penting dia mampu untuk membiayai anaknya, oke menikah nggak apa-apa. Jadi kita kemarin itu mencoba menunjukkan ke warga desa, yang khususnya yang anak yang kelas 6, bahwa pendidikan ini sangat penting. Inilah yang bisa membuat kita nanti tetap jadi tuan di daerah kita ini. Oke. Terima kasih. Omong-omong, dengan kegiatan Mas Yudi naik gunung ini, apa kata keluarga? Apa kata mertua? Sebenarnya nggak boleh. Jujur ya. Jadi sebenarnya nggak boleh sama mertua ya? Kenapa nggak boleh? Ya karena maju aja kadang jatuh. Oh, jadi mertua ini sebenarnya sayang sama mantunya ya? Iya. Baik. Terima kasih Mas Yudi. Paling tidak kami tahu bahwa ada cerita tentang seseorang yang mendaki gunung dengan cara mundur dan itu dilakukan sebagai protes ya terhadap perilaku dari para pendaki yang tidak menghargai untuk menjaga lingkungan di gunung. Iya. Terima kasih untuk inspirasinya. Kalau tadi Iswayudi
naik gunung dengan cara berjalan mundur, maka ada satu orang lagi yang tampaknya kurang waras. Dia naik gunung dengan naik sepeda ontel. Siapa dia? Ikuti terus Ki Kendi.